taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Halo my friends, balik lagi sama gue di YouTube channel Mr. Prakoso. Kali ini gue mau ngasih lihat pesanan orang ya. Jadi bikin ke gue itu alat untuk ngegerakin kanvas untuk melukis. Jadi orangnya ini kan disabilitas, dia itu butuh fleksibel untuk si kanvasnya. Jadi bisa maju mundur, kanan kiri, sama naik turun, sama muter. Nah, di sini gue pakai 4 motor yang berbeda, 2 motor sama, 2 motor sama. Jadi basicnya itu kayak 3D printer. Bednya itu bagian bawahnya itu bisa maju mundur. Terus bednya ini juga bisa kanan kiri. Jadi nanti di bednya ini dikasih stand lagi tinggi, tiang gitu. Nah, nanti di tiangnya ini ada dudukan kanvas yang bisa naik turun sama muter. Jadi kanvasnya itu nanti bisa muter, bisa naik turun, bisa maju mundur, bisa kanan kiri gitu. Jadi motor yang gue gunakan itu satu untuk maju mundur, yang kedua itu untuk kanan kiri, yang ketiga itu untuk naik turun, yang keempat itu buat muterin si kanvasnya itu. Untuk maju mundur itu gue pakai motor yang ini. Ini agak berat ya, jadi pakai ini motor 12 volt dengan gearbox. Ini juga sama 12 volt dengan gearbox. Ini gede dayanya. Untuk yang kecilnya ini untuk naik turun, dan ini yang muter. Kenapa naik turun sama muter lebih kecil? Karena beban kanvasnya itu enteng gitu. Jadi pakai kecil cukup. Untuk naik turun sama kanan kirinya karena menompang semuanya, jadi gue butuh yang gede gitu ya. Jadi maju mundur sama kanan kirinya itu butuh yang gede. Terus di sini juga ada outputnya, stop kontak untuk nyalain kipas. Jadi di sini gue simulasiin untuk nyalain alat gue yang ini. Gue colokin ke sini sama bel untuk manggilin ART di sana. Misal dia butuh apa, tinggal mencet tombol, buzzernya atau belnya bunyi. Gue simulasiin untuk nyalain. Sebelum itu di sini kontrolernya ada satu. Yang ini remote. Remote itu kabelnya menggunakan RG9 atau kabel telepon. Jadi 4 line dia. Di dalamnya itu ada 4 line. Sini gue nyalain dulu. Oke. Udah nyala. Di sini gue menggunakan 2 fan. Jadi fan yang di sini untuk power, untuk power supply-nya. Jadi mengeluarin hawa di powernya. Kalau ini untuk controller ya, fan controller. Kenapa pakai 2? Nanti gue buka dalamnya. Ya tadi ya, cara kerjanya juga gue tunjukin di awal video. Ini untuk maju, untuk mundur. Jadi nanti BT itu ketarik gitu, mundur. Ini untuk nyamperin kita. Ini bisa pelan ya, bisa pelan, bisa kencang. Untuk kanan, motor yang sebelah sana berarti kanan, bisa pelan juga. Kiri, powernya gede kan. Terus untuk ngegerakin yang ini itu bisa pencet tombol ini atau enggak ini ditekan tombol ini ya, tombol merah. Modenya nyala, itu udah untuk kontrol yang ini. Untuk naik, turun, dia juga bisa pelan-pelan. Ya maksimalnya segitu doang muternya. Ini untuk muterin kanvasnya. Kelihatan kan ya? Yang untuk naik turun. Bisa matiin dari sini, nyalain atau dari sini juga. Oke. Terus ini untuk nyalain fan, di sini fan yang bawah itu bel. Pencet, nanti yang itu nyala.
Oke, ini jadi ceritanya fan-nya nyala gitu ya. Dimatiin lagi. Terus ini untuk bel. Gitu, oke. Nah, sekarang kita buka dalemannya. Gimana? Jadi kita bahas dulu dari remote-nya. Di remote-nya ini itu nggak ada yang spesial ya. Jadi komponennya cuma 3 tombol. Ini tombol yang udah built-in LED. Dua ini yang udah built-in LED. Terus satu tombol ini untuk mode ya. Ini tombol biasa. Terus ini LED 5 mili. Ini atasnya gepeng karena gua papas atasnya gua amplas biar sinarnya itu cahayanya buyar, nggak titik fokus di tengah. Terus ini pakai analog joystick biasa yang seperti ini. Nah seperti ini. Jadi bagian atas ini yang ini gue potong, gue kasih ini set. Nah jadi begitu, jadi atasnya nggak ada. Ininya sama ya, modelnya seperti ini, joystick seperti ini. Terus untuk daleman ini nih yang keren. Kenapa gede? Kita buka. Jadi ini ada fan 12 volt biasa. Nah, tuh kan rambut nenek. Jadi di sini itu gue pakai power supply 12 volt 60 ampere. Kenapa 60 ampere? Karena untuk menyuplai daya semuanya nih. Daya ini 2 sih yang gede. Kenapa gue pakai gede banget? Sebenarnya 30 cukup, tapi ya gue mau pakai yang gede biar nggak ada drop tegangan ketika semuanya itu aktif. Ini aktif, kalau ini sama ini kan nggak mungkin barengan ya. Ini aktif, relay aktif, dan ngirim ke sini. Nanti komunikasi ini belakangan ya gue jelasin nih. Terus ini itu ada sensor-sensor, ada 6 sensor yang gue rangkai itu pull up ke 5 volt dengan resistor 10K. Kenapa 10K? Karena dayanya biar nggak terlalu drop kalau 1K. Wattnya itu biar nggak terlalu gede maksudnya. Jadi ini ada kanan kiri, atas bawah, sama depan belakang. Jadi sensor depan, misal ini ya, sensor depan, sensor belakang, sensor kiri, sensor kanan, sensor bawah, sensor atas. Jadi biar nggak overload ya, biar nggak kelebihan lah. Bisa kalau udah mentok ya berhenti gitu, motor yang nggak narik terus, nggak dorong terus. Terus sini gua di sini pakai relay 12 volt. Ini 12 volt mereknya Ewi. Nah ini untuk nyalain si belnya ini 220 sama si stop kontak ini 220. Tapi ini daya relaynya itu, daya kuilnya itu 12 volt untuk menggerakin 220 volt yang dikontrol sama si Arduino. Ini gue pakai Arduino Pro Mini ya, Arduino Pro Mini. Terus di sini itu gue pakai L298N. Ini driver L298N. Nah motor ini driver ini kan 2 channel ya untuk ngegerakin si yang kecil-kecil itu. Terus gue pakai ini HW039 kalau nggak salah. Iya, HW309 tuh yang seperti ini ya. Jadi ini heatsinknya ini gue balik ke atas. Nanti di atas ini gue pakai pasta lagi. Terus ini gue balik, jadi posisinya seperti itu. Kenapa gue balik? Karena biar suhu panasnya itu langsung nempel ke heatsink ini gitu kan. Kalau ini kan nggak langsung ya, gue balik biar langsung. Terus ini juga ada lubang-lubang, jadi pas fan aktif narik udara dari sini langsung keluar suhu panasnya, jadi nggak terlalu mendep di sini. Ini kenapa gue pakai HW, karena dia itu untuk ngegerakin si 2 motor yang gede ini, jadi panasnya itu ya lumayan lah seperti itu. Terus udah nggak ada lagi komunikasi. Untuk si remote itu gue pakai serial, jadi ini kan 4 kabel ya.
VCC ground RX TX ya. VCC nya itu gue kasih 12 volt, jadi jalur ini nih itu 12 volt 12 volt ngirim ke sini. Kenapa? Karena biar nggak ada drop tegangan. Kalau walaupun ada tahanan-tahanan ini kan agak panjang nih, kalau ditarik agak panjang loh, berapa meter, belum spiralnya itu 12 volt. Paling nyampe sini itu sekitar 10 atau 11 karena ada resistansi ketahanannya itu setiap kabel kan beda-beda, makanya gue nyari aman pakai 12 volt. Untuk komunikasi kirim RX-TX nya tetap 5 volt. Kenapa 5 volt? Ya kalau mau 12 volt berarti pakai level logic level lagi kan, itu agak ribet. Makanya di sini tetap biasa aja komunikasinya, tapi bedanya ini komunikasinya pakai baud rate rendah. Baud rate rendah gue pakai di 1200 baud kalau nggak salah, 1200 iya 1200. Kenapa rendah? Karena komunikasinya ini itu gue butuh akurasi. Jadi kalau ini kesini posisinya nilai berapa, nanti ngegerakin itu kecepatan seberapa gitu kan. Jadi ini misal 500, ini 1024, ini 0 misal ya. Jadi di segini tuh nilainya berapa nih? Nilainya berapa? Nanti ngirimnya akurat. Jadi dikalkulasi sama si Arduino di sini untuk ngegerakin itunya juga sesuai. Pakai baud rate rendah. Kalau tinggi itu bisa, tapi nilai errornya tinggi juga. Karena itu kecepatan data kan. Kalau baud rate itu makin cepat dia makin cepat juga. Tapi kalau panjang kabelnya segini, ini sekitar 2 meteran mungkin, itu bisa keacak. Belum lagi di dalam sini kan spiral ya, pasti ada induksi tipis keluar, belum di sini lewatin sini. Makanya ini jalur ini nih gue lewatin sana ya kan kabelnya, karena ngindarin induksi dari sini. Jadi kalau ngegerakin fan atau bel itu pasti ada induksi keluar karena relay ini aktif ngeluarin induksi. Terus di sini juga gue pakai ini ya, dioda ya, dioda Scotchy. Mana sih nggak kelihatan, pokoknya disitulah 12 volt dia nih, 12 volt dia gue pakein dioda, anoda ke plus, katoda ke negatif, biar induksinya nggak terlalu keluar. Terus apa lagi ya, udah sih untuk komponen itu aja. Di dalam sini tadi ya cuma biasa doang. Terus untuk soket-soket juga ini gue beda-bedain semua ya. Ini ada yang laki ke cewek, yang ini laki cewek ke laki gitu. Jadi walaupun dicabut juga nggak mungkin kebalik untuk motor, tapi untuk sensor nggak bisa karena ya ini keterbatasan bahan. Jadi di sini gue tulis aja X N Z bukan N Z ya, X Y Z gitulah. Terus udah ini gue pakai 3D printer yang tadinya gue kira keren warna abu-abu, ternyata kayak PVC. Tapi biarin aja, yang penting fungsinya mantap. Terus udah sih itu aja. Iya nggak ada lagi. Untuk komponennya itu aja. Gue pakai power supply 12 volt 60 ampere, 2 buah relay untuk bel sama kipas, untuk ngegerakin 220 volt. Untuk driver motor yang gede itu gue pakai HW039. Untuk motor kecil drivernya itu pakai L298N. Untuk controller Arduino Pro Mini. Iya pakai Pro Mini. Yang ini juga ya pakai Pro Mini. Ini kalau mau lihat dah. Tapi agak susah bukanya soalnya dia modelnya seperti ini nih, ngelok gitu. Oh bisa nih. Nah dalamannya seperti itu. Oke, Pro Mini juga itu ada resistor pull up sama resistor si LED-nya. Yang sana itu pull up, yang ini untuk LED. Jadi ini 1K, yang sana 10K. Gitu. Ini sama motornya analognya. Dan ini mah nggak ada yang istimewa. Nah untuk komunikasi datanya gimana? Komunikasi datanya itu per kebutuhan. Jadi si controller ini komunikasi ke dia, misal contoh ya, gue mau tahu
posisi X di mana, ngirimlah X sini. X itu maju mundur ya, maju mundur. Posisi X nya berapa, ngirimlah X ke dia, ke kok remote. X udah nyampe sini, nanti dikalkulasi nih sama dia, X yang mana, oh naik maju mundur ini nih, kirimlah X maju mundur ke dia. Terus udah masuk, baru dikalkulasi pakai program mapping. Jadi misal nih 500, di sini 1024 ya, mapping aja dari 500 ke 1024 berapa persen, nanti ngegerakin dia berapa persen begitu. Terus Y itu kanan kiri, BT itu juga kanan kiri berapa ya, seperti itulah. Terus fan berapa juga, kondisinya 10 doang, bell juga posisinya 10, mode juga nih mode 10 juga. Jadi dia itu komunikasi X kirim ke sana, kirim balik data X ke sini, proses. Enggak, sebelum diproses dia ngirim Y dulu. Ngirim Y, udah ngirim Y, dia meroses yang X. Y di sini kirim, masuk, Y diproses, sambil diproses kirim kondisi fan kirim lagi, ya begitu aja terus. Nanti fan, mode, buzzer, bell. Udah selesai baru balik lagi ke awal. Kirim X, Y, fan, mode, bell. Udah selesai ya gitu terus, ngelooping terus di situ. Jadi ngeloopingnya satu-satu. Kenapa nggak parsing? Gue udah nyoba parsing bukan parsing ya, paket data. Jadi dia ngirim ke sini, terus nanti ini ngirim paket. Ya kondisi X berapa, Y berapa, ini apa gitu kan. Udah paket data gue parsing, ternyata komunikasinya itu kurang bagus. Komunikasinya, datanya itu kurang bersih. Jadi ada noise-nya, ada angka-angka yang gak seharusnya kekirim, diterima sama dia. Angka-angka yang gak seharusnya keterima sama dia. Jadi misal ya, contoh ini angkanya 1024, pas parsing ya, pas paket data 1024, dikirim ke dia 1024.1 misal gitu. Jadi kan 10.024.1 gitu, 241. Nah itu kan error, makanya gue bikin satu-satu biar datanya itu bersih nyampe ke dia. Terus baud rate-nya gue pakai rendah juga biar hasil datanya itu bersih juga, walaupun agak lama sepersekian detik. Jadi yang penting datanya bersih. Makanya tadi gue dorong gini, dia nggak maju karena masih ngeloading untuk membaca yang lainnya dulu. Nah kalau udah lihat, sebenarnya cuma sedikit, cuma selisihnya sedikit. Nah, kayak gini aja nih, gue majuin tuh, loading nih. Sebenarnya nggak kelihatan banget ya delaynya ya. Ya kalau cepet gini baru kelihatan nggak responsif. Ya kan, nggak terlalu responsif. Gitu aja dulu, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyain. Program kayaknya gua nggak share ya, soalnya ini kan punya orang. Gue cuma kasih komponennya aja, yang gue pakai seperti apa untuk ngegerakin motor-motor gede ini, terus untuk ngegerakin 220 volt sama komunikasi ke remote. Oke, sekian dulu dari saya, bye bye.